Ini bisa kita membuat alamat tautan. Ini saya contohkan google.com. Selamat datang kembali di channel kita Denboy. Kali ini kita akan membahas tentang cara cepat untuk memudahkan pekerjaan kita, baik di Microsoft Office, itu Excel ataupun Word ya. Mulai dari Ctrl A sampai Ctrl Z. Ini kita mulai dari Ctrl A dan langsung saja kita mulai ya. Ctrl A itu adalah select all untuk memilih semua yang akan kita rubah atau kita mulai modifikasi. Kemudian Ctrl B itu bold, itu merubah menjadi tebal. Ini saya tapi harus di blok dulu ya, di blok baru Ctrl B maka hurufnya akan menjadi tebal. Kemudian Ctrl C copy, menduplikat atau menyalin atau bisa menggandakan. Ini harus di blok dulu baru kita tekan Ctrl C maka dia akan otomatis mengcopy, dan untuk menempelkannya kita pilih paste ya. Kemudian ada Ctrl D, ini font, memilih jenis huruf. Kita harus kita blok dulu mana yang mau kita rubah. Kemudian kita pilih Ctrl D ya, maka akan muncul tampilan seperti ini. Di sini ada fontnya mau seperti apa hurufnya, ada besar size-nya, ada mau tebal, mau sesuai selera kita lah, bisa kita setting sendiri. Ini fungsi dari Ctrl D. Kemudian ada Ctrl E atau center, ini untuk meratakan tengah, di mana titik pusat menjadi tengah. Jadi apapun yang kita ketik akan dimulai dari tengah ya. Kemudian ada Ctrl F, yaitu find, menemukan kalimat atau huruf. Kalau kita tekan Ctrl F akan muncul tampilan seperti sebelah kiri ini ya. Tinggal kita ketikkan apa yang mau kita cari, seperti tujuan, maka akan mencari dia ini tujuan. Bisa dengan kata-kata lain juga. Kemudian ada Ctrl G, yaitu go to, ini pergi ke halaman berapa. Kalau kita ada beberapa halaman di website kerja kita ingin langsung menujunya, kita bisa menggunakan Ctrl G ini ya. Saya halaman 4 maka saya akan pergi ke halaman 4. Kemudian ada Ctrl H, find and replace, ini hampir sama dengan Ctrl F tadi, cuman fungsi Ctrl F tadi hanya mencari ya, ini bisa menggantikannya. Ini saya cari tujuan maka menemukan tujuan, lalu saya ingin menggantinya dengan kata rumah, maka tujuannya akan berubah menjadi rumah ya. Kita coba oke, maka tujuan tadi akan berubah menjadi kata rumah. Ini fungsi dari Ctrl H. Lanjut ada Ctrl I atau italic, ini merubah garis miring. Kita blok dulu, tapi sebelum mau ketik Ctrl I kita blok mana yang mau kita rubah, kemudian tekan Ctrl I maka secara otomatis hurufnya akan berubah menjadi miring. Ctrl Z justify, ini membuat paragraf rata ke kiri dan kanan, tapi dengan cara memblok baru kita tekan Ctrl J maka dia akan rata kanan kiri. Kemudian ada Ctrl K atau hyperlink, ini bisa kita membuat alamat tautan. Ini saya contohkan google.com ya. Tampilan kita ketik Ctrl G tadi maka akan muncul tautan seperti ini, dan kita klik ini akan mengarahkan langsung ke google.com. Ini fungsi K ya. Ctrl F atau left, rata kiri paragraf, maka apapun yang kita ketik tekan atau aconya akan memulai dari sebelah kiri. Kemudian ada Ctrl M, yaitu menggeser paragraf ke kanan. Ini hampir sama fungsi dengan tab tadi, cuman ini semuanya geser. Ini saya contohkan, saya tekan Ctrl M. Kemudian ada Ctrl N atau new, ini membuat lembaran baru atau halaman baru. Ini contohnya, saya tekan Ctrl N maka dia membuat lembar kerja baru ya. Kemudian ada Ctrl O, membuka file yang telah kita simpan bisa kita langsung buka dengan cara menekan Ctrl O. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini, dan
Tinggal kita cari di mana kita simpan halaman yang ingin kita buka. Kemudian ada Ctrl P, yaitu print. Ketika kita selesai mengerjakan pekerjaan kita, maka kita ingin mencetak jadi kertas ya, ini dengan cara Ctrl P. Kemudian ada Ctrl Q, yaitu membatalkan pengaturan sebelumnya. Saya mengubah spasi yang membatalkan dengan tekan Ctrl Q. Kemudian ada Ctrl R, yaitu right, perataan kanan, seperti L tadi ya, semua kiri, tapi ini yang sebelah kanan. Lanjut ada Ctrl S, yaitu save, menyimpan file kerja. Bisa langsung, makanya akan buka tampilan seperti ini. Yang kalian ketikkan judulnya apa, kalian mau simpan di mana, lalu save. Kemudian ada lanjut kita Ctrl T, yaitu menggeser tabulasi bawah kanan. Kalau tadi semua bergeser, ini tabulasi bawah, sisakan yang atas. Ini adalah fungsi dari Ctrl T ya, menggeser tabulasi bawah ke kanan. Kemudian ada Ctrl U atau underline, garis bawah. Biasanya yang penting-penting di garis bawah kan, itu dengan cara Ctrl U ya. Lanjut ada Ctrl V. V ini biasanya kawannya si Ctrl C tadi. Setelah kita copy, tinggal kita V, tidak perlu klik mouse lagi, langsung keyboard V, maka akan muncul seperti ini. Ini saya copy tadi sebelum save face. Kemudian ada Ctrl W, yaitu close. Setelah bekerja kan biasanya kita mau menutup ya, mau kita simpan atau kita tidak simpan atau kita batalkan, bisa ada mode seperti ini. Jadi bisa langsung saja kalau kita menutup, Ctrl W, nggak perlu tenang X lagi. Lanjut Ctrl X, yaitu cut, sama seperti C tadi ya, Ctrl copy, cuma ini cut, memindahkan posisinya. Yang sebelumnya kita ada, kita potong lalu kita pindahkan. Terus ya Ctrl X atau cut. Lanjut Ctrl I, itu redo. Kita misalnya sudah mengerjakan pekerjaan yang salah, kita kembalikan dulu, bisa kita kembalikan ke depan, mengembalikan ke depan untuk melanjutkan. Dan yang terakhir ada Ctrl Z, yaitu undo. Undo ini fungsinya ketika ada pekerjaan yang kita tulis atau terhapus, kita bisa mengembalikannya lagi, mengembalikan ke pengaturan sebelumnya ya. Itu fungsi dari undo atau Ctrl Z.